Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan saya Ahmad Taufik Aziz. Hari ini sengaja kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa magang dari Universitas Airlangga Surabaya. Kita kemasannya di outdoor. Ini Mas Ryan ya, Mas Benar. Ryan. Nah, sahabat Bawaslu, Ryan ini adalah mahasiswa magang yang uniknya beliau ini dari Arab ya, Arab Madura ya, campuran Arab Madura ya. Iya, orang tua. Ini magang berapa lama Mas di sini Mas? Kira-kira 1 bulan. Aduh, 1 bulan ya. Apa kira-kira yang diinginkan kok bisa magang di Bawaslu Jatim? Kan pasti pilihannya banyak nih kalau UNER nih. Awalnya kita itu milih Bawaslu Jatim itu pertama kan ini udah pasca pemilu ya Mas ya. Ya, pasca pemilu sudah. Itu kita itu kepengen tahu apa aja yang dikerjakan Bawaslu Jatim setelah pemilu itu. Jadi daripada kita bertanya-tanya, jadi kita terjun langsung ke Ternyata setelah kesini apa yang dikerjain? Setelah sini banyak banget, ada diskusi hukum, diskusi humas dan yang lain-lain. Terus kemarin juga dilibatkan di rapatnya juga kan. Yang mana? Yang rapat buat proyek yang di Agustus itu. Oh, ya. Proyek apa sih? Aku nggak tahu. Proyek penguatan demokrasi. Oke, jadi ternyata kata Royan sahabat Bawaslu bahwa meskipun tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan, Bawaslu tetap melakukan aktivitas-aktivitas. Kan kalau kita ke kalau di media sosial atau ketemu sama orang misalkan di jalan kan kadang-kadang ada pertanyaan, Bawaslu setelah nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, nggak ada tahapan kan nggak dianggap nggak melakukan apa-apa, ternyata banyak ya. Banyak. Nah, yang paling disenangi kalau di Bawaslu aktivitas yang ingin berkaitan dengan materi kuliahnya. Ini jurusan apa sih, Mas Royan? Ilmu politik, Mas. Wah, ilmu politik nih. Apa yang paling yang cocok nih, yang sesuai nih dengan basisnya di dunia politik? Kalau dari ilmu politiknya sendiri mungkin karena aku di bagian hukum, humas, dan datin. Oh ya, hukum, humas, dan datin. Nah, gimana? Ilmu apa ya? Kelihatannya di hukumnya, tapi temanku juga ada yang beberapa kan dipencar gitu ya Mas. Di pengawasan, di PP sama di PS. Seangkatanmu berapa sih seangkatanmu ini? Yang bareng dari UNER hari ini? Kita magang ber-6. Mas Royan. Saya, Ryan, ada teman saya Sabrina, Aulia, Pinky, sama Diandra. Diandra yang mana Diandra? Diandra. Iya ya, Diandra ya? Diandra. Iya, Diandra. Namanya sangat Gen Z sekali ya, Diandra. Aulia, nggak ada Ahmad-Ahmadnya ya. Disebar ke berbagai divisi, berapa divisi ya? Ada 6 sesuai jumlah kita. Setiap satu orang itu 1 divisi, Mas. Tapi Mas Royan di Humas. Aku di Humas. Ya. Kalau di Humas apa nih yang bisa di-share, dibagi pengalaman? Ada nggak yang berkaitan dengan politik? Kalau ngomongin politik di UNER apa sih yang dibicarakan secara teori? Aku sebenarnya pengen banget dulu kuliah di UNER. Kalau teorinya biasanya? Banyak banget sih Mas. Mungkin salah satunya kalau di Bawaslu bagian humas itu apa ya? Entah. Apa? Santai. Nggak teori. Ini kan jurusan politik nih. Iya. Biasanya di kampus itu yang paling banyak apa materi? Ada nggak materi tentang kepemiluan atau Ada. Itu berapa SKS? 3 Mas. Lumayan ya? Iya. Tentang apa? Teori apa, pengawasan kah atau penanganan pelanggaran kah atau tata kelola pemilu, jadi lebih ke pelaksanaan pemilunya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak misalkan kemarin nih putusan MK soal pemisahan pemilu nasional, pemilu daerah itu diajari juga kayak gitu tuh. Iya. Oh, terus tugasnya Bawaslu, tugasnya KPU diajari juga. Iya. Oh, ya. Artinya setelah ke Bawaslu nggak ada tahapan pemilu seperti yang di awal diomongin begitu ya. Artinya kan tetap ada ya banyak sekali aktivitas di sini ya Mas Royan. Mas Royan ini sudah punya hak pilih nggak? Sudah ya? Sudah Mas. Berapa kali sudah? Baru 1 kali. Oh yang kemarin? Ya, yang kemarin. Oh yang pilkada ya? Pilkada sama ini. Pemilu. Oh iya, sudah punya hak pilih ya. Sudah punya hak pilih. Apa yang dirasakan jadi pemilih pertama? Yang pertama baru ngerasain ini sih Mas, banyak banget
kan saya juga kan jurusan ilmu politik. Ya. Gimana itu teori dan praktik gimana tuh? Itu udah jadi bahasan sama teman-teman kan. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Mungkin harus menetapkan hati. Soalnya banyak juga teman-teman yang mempengaruhi ke sana ke sini. Kan juga. Preferensi pilihannya apa akhirnya yang buat Royan memilih? Kalau aku sih dilihat dari track record dari kandidatnya, Mas. Ya. Sama visi misi, kan ada juga itu visi misi yang terlalu gimana ya? Terlalu apa? Nggak sesuai lah aja menurut Dikan Royan. Sulit direalisasikan gitu. Jadi masuk akal gitu ya. Jadi mungkin saya lebih prefer untuk milih kandidat yang teori visi misinya itu lebih bisa di akal, lebih masuk akal gitu, bisa diterapkan gitu. Terus sama dicocokkan sama track record kandidatnya. Cari taunya di mana, Royan? Kalau ya searching di media sosial juga sih, Mas. Lewat Instagram kandidatnya juga kan itu banyak pasti juga ada, itu. Ya? Artinya media sosial itu sangat berpengaruh terhadap pilihan. Sangat berpengaruh. Dan Gen Z ya, Gen apa sih yang benar sih? Gen Z. Kita milenial ya? Apa kolonial kita? Baby boomers enggak ya? 92 kelahiran 92 enggak ya? Kelihatan milenial. Milenial ya. Jadi kalau Gen Z itu pilihan preferensi politiknya, terus itu banyak di media sosial. Apa media yang paling banyak dicari? TikTok kah, Instagram kah, atau apa nih? YouTube? Banyak sih, Mas. Tapi rata-rata ya di antara TikTok, Instagram sama Twitter, X. Iya. Jadi itu kalau pilkada berapa kali? Pilkada baru satu. Nyoblos berapa kali sudah? Satu kali. Surabaya. Surabaya kemarin kan ini ya. Wali kota. Tapi kan satu ini ya. Kalau tidak salah kan satu orang aja. Sama kota kosong. Nah, Royan melihatnya gimana tuh kalau Surabaya? Ini kan kota besar, hanya satu kota kosong begitu. Sama balik lagi, Mas, lihat track recordnya dari kandidat yang tersebut itu benar-benar terlaksana atau enggak. Berapa persen dari visi misi yang sebelumnya pilkada sebelumnya itu kan ada itu visi misi yang sudah terlaksana sama yang belum. Terus kebetulan saya kan orang Surabaya, merasakan sendiri itu gimana kandidat tersebut itu merawat Surabaya baik atau enggak gitu. Iya. Nah, setelah jadi nih, misalkan Royan melihat bahwa setelah jadi nih yang didukung oleh Royan, apa yang setelah itu? Royan pernah melakukan kontrol atau melakukan pengawasan atau melakukan juga ini enggak? Atau dibiarkan aja? Ya, misalkan Royan milih salah satu orang nih, yang Royan menurut Royan bagus, tiba-tiba jadi dia. Setelah itu ngapain Royan? Itu tadi, Mas, kita lihat visi misinya. Terus berjalannya waktu itu kan dilihat orang ini tetap pada di visi misinya atau mulai goyang. Gitu. Iya. Artinya politik itu kan dinamikanya banyak ya. Iya. Jadi kalau misalkan dia dalam tanda petik misalkan yang didukung oleh Royan itu keluar nih dari visi misinya, bentuk kritiknya Royan gimana caranya? Kalau saya biasanya dari media sosial, Mas. Gitu. Mainnya di media sosial ya. Ya, sekarang semuanya di media sosial, apa-apa media sosial. Media sosial. Gen Z. Nah, setelah ini sudah KKN nggak sih Royan sih? Sudah, semester kemarin. Semester berapa sekarang? Sekarang saya semester 7. Semester 7 dan setelah lagi lulus ya. Habis ini mau kemana? Ada nggak tertarik? Misalkan setelah magang di Bawaslu nih, tertarik jadi penyelenggara kah? Atau kan emang jurusannya politik ya? Iya. Tertarik jadi caleg kah? Tertarik jadi wali kota kah? Atau bahkan mungkin wakil presiden kah atau presiden? Untuk sekarang kelihatannya masih mau melanjutkan studi aja sih, Mas. Mana kira-kira nih? Tetap di UNER sih, Mas. UNER, bos. Iya. Berarti masih di jalur akademik ya? Iya. Masih usia berapa sekarang? Berapa tadi kelahiran? 2004 Masih ya? Usia 21 tahun. 21 tahun. Karirnya masih sangat panjang. Tapi ada juga loh anggota DPR yang itu 21 tahun ada kayaknya kemarin itu yang viral gara-gara terjiduk
korupsi. Iya kan ada di sekalian. Tapi juga ada loh ketua RT yang umur berapa tuh? Belasan tahun kalau tidak salah ya. Itu Gen Z yang bisa bangun apa namanya? Tempat tinggalnya. Iya. Iya. Nah, cita-citanya ke depan apa nih Royan nih? Politisi kah atau penyelenggara atau akademisi? Lihat nanti aja Mas. Enggak, kalau dilihat dari track record-nya sebenarnya kita kan sama-sama ya Madura ya. Akademisi kayaknya cocok Mas Royan ini. Hah? Gimana? Enggak, Madura itu punya mentalitas di mana saja bisa, Pak. Dia kerja apa aja yang penting halal. Politisi? Mau politisi, Pak Royan? Kalau sampai saat ini belum ada minat ke situ sih. Oh, belum ada ya? Lebih ke ini ya. Umur 21 tahun loh, tapi sudah punya cita-cita kan ya? Pasti ya, ada ya. Apa? Jadi guru besar kah? Karena lanjut S2 mungkin nerusin jadi dosen sih Mas. Dosen dulu sih Mas. Dosen. Gak pengen jadi kasek kah? Tuh beliau apa kasek tuh. Gak pengen jadi kasek. Belum ya. Kalau jadi kasek harus siap keliling antar bagian 5-7 kali. Ya. Apa nih yang bisa dijadikan inspirasi nih untuk kita semua nih Mas Royan nih? Pesan-pesannya untuk teman-temannya nih di Bawaslu atau dimanapun lah. Mungkin ke anak-anak Gen Z lainnya yang berkaitan dengan pemilu mungkin kan ini saya bagian humas ya Mas ya? Ya. Itu mungkin lebih memilah lagi informasi di media sosial itu banyak sekali yang tercampur antara yang benar, yang hoax sama yang real gitu. Jadi lebih dipilah lagi, lebih dicari lagi mana berita yang hoax, mana berita yang beneran gitu, biar nggak termakan oleh kebanyakan orang gitu. Iya, benar. Jadi tidak semua di media sosial itu harus ditelan mentah-mentah ya, Mas Royan ya. Jadi harus benar-benar diverifikasi oleh akal sehat teman-teman. Jangan sampai termakan hoax. Karena tadi dari ceritanya Mas Royan kita bisa belajar bahwa ternyata banyak Gen Z itu menentukan pilihan-pilihannya itu lewat media sosial. Tidak hanya pilihan politik ya, tapi juga pilihan baju, pilihan sepatu. Lebih mahal dari punya kita ini Pak, sebetulnya Pak. Terus pilihan celana, terus dari semacamnya itu dari media sosial. Kita boleh menggunakan media sosial tapi harus dewasa. Kira-kira begitu Mas Royan? Benar. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Royan? Untuk saat ini udah itu aja. Udah gitu aja. Makasih sahabat Bawaslu, semoga kita bisa bertemu lagi dengan Gen Z yang lain. Kita akan bercerita tentang banyak hal, tapi yang jelas bahwa hari ini kita bisa mengambil inspirasi atau cerita dari Mas Royan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.